Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, serta salam sehat bagi kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Farudin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu fasilitas kepabeanan, ya, fasilitas fiskal yang diberikan khusus kepada industri kecil dan menengah, yaitu fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah. Latar belakang diberikannya fasilitas khusus untuk IKM ini adalah yang pertama adanya paket kebijakan ekonomi tahun 2015 ya. Nah, sebenarnya sudah diamanatkan di PMK 176 tahun 2013 tentang fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor ini, namun itu masih berlaku umum, tidak spesifik kepada industri kecil dan menengah ya. Fasilitas ini masih diberikan kepada pelaku usaha ya, bukan spesifik untuk pengusaha kecil. Sehingga ada beberapa persyaratan yang dianggap memberatkan bagi pengusaha kecil sehingga perlu diatur dengan peraturan Menteri Keuangan secara tersendiri. Kemudian adanya target dari pemerintah ya, terkait dengan ekspor tahun 2019 ya, ini target peningkatan lipat gandaan. Nah, bagaimana pemerintah itu dapat meningkatkan kinerja ekspor ya, khususnya di tahun 2019 saat itu ya. Ini perlu ada peningkatan perluasan pasar ekspor. Nah, salah satunya adalah bagaimana mendorong usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kinerja ekspornya. Yang ketiga adalah kalau dilihat dari kontribusi UKM terhadap perekonomian nasional itu proporsinya itu 57% dari PDB. Kemudian dari serapan tenaga kerja, industri UKM ini menyumbang dalam penyerapan tenaga kerja itu 97% ya. Kemudian kontribusi terhadap ekspor nasional memang belum dominan karena ini menduduki dari proporsinya itu masih 16% dari ekspor nasional. Nah, kalau kita lihat secara khusus paket kebijakan ekonomi tahun 2015 itu mengembangkan UKM dengan cara pertama memberikan fasilitas fiskal ya berupa pembebasan bea masuk serta PPN dan PPNBM tidak dipungut. Nah, ini merupakan bentuk fasilitas fiskal yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah. Kemudian membuat skema persyaratan dan kriteria pemberian fasilitas serta prosedur kepabeanan yang lebih murah dan ramah bagi usaha kecil dan menengah. Karena ada beberapa persyaratan yang memang tidak bisa dipenuhi oleh industri kecil menengah kalau menggunakan kriteria yang bersifat umum, sehingga perlu kriteria yang spesifik untuk industri kecil dan menengah. Kemudian membuat saluran impor dan ekspor bahan baku dan hasil produksi UKM, antara lain melalui pusat logistik berikat. Jadi ada proses bisnis untuk impor ekspor yang secara khusus bagi kalangan UKM ya melalui pusat logistik berikat. Sedangkan dasar hukum yang terkait dengan kemudahan impor dan ekspor khusus UKM ini yang tentunya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 tentang kepabeanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Kemudian ada PMK 177 Tahun 2016 dan yang terakhir adalah PMK 110 Tahun 2019. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya KIT UKM itu apa sih ya? KIT UKM itu merupakan ini fasilitas yang diberikan kepada kita ya, yaitu fasilitas yang diberikan atas importasi barang, bahan atau termasuk di sini adalah bahan pembantunya sekaligus mesin ya, pemasukan mesin. Kalau untuk pemasukan bahan baku, bahan penolong, termasuk kemasan di sini itu harus diolah ya, dirakit atau dipasangkan sehingga menjadi suatu produk ya, menjadi suatu produk yang produk ini harus diekspor. Ya, jadi secara prinsip untuk perusahaan yang mendapat fasilitas KIT IKM ini melakukan importasi bahan atau barang, bahan baku, bahan penolong, termasuk kemasannya, bahan-bahan baku ini harus diolah
atau dirakit atau dipasang sehingga menjadi hasil produksi dengan tujuan untuk diekspor. Nah, ini memperoleh pembebasan bea masuk, PPN atau PPNBM tidak dipungut. Ya. Kemudian untuk kita IKM ini juga mendapat insentif berupa pemasukan mesin yang diberikan pembebasan bea masuk dan PPNBM tidak dipungut. Ini merupakan kewenangan yang diberikan oleh kewenangan diberikan undang-undang kepada pemerintah untuk memberikan fasilitas itu. Kemudian kemudahan yang didapatkan dari kita IKM adalah yang pertama adanya kemudahan akses kepabeanan. Diberikan ke akses kepabeanan, dimudahkan proses mendapatkannya dengan persyaratan yang berbeda dengan perusahaan yang bersifat umum. Kemudian disediakannya namanya modul kita IKM. Ya, modul kita IKM ini digunakan untuk mengelola inventory. Ya, IT inventory di sini diberikan sistemnya, modul kita IKM disediakan sehingga tidak perlu perusahaan kita IKM itu melakukan investasi untuk meng-create modul kita IKM. Kemudian terkait dengan jaminan. Nah, pada dasarnya untuk perusahaan kita yang khususnya kita berupa pembebasan yang bersifat umum itu harus mempertaruhkan jaminan sebesar bea masuk dan pungutan pajak dalam rangka impor. Nah, kalau untuk kita IKM jaminan ini sampai batas kuota tertentu tidak perlu mempertaruhkan jaminan, ya sampai batas tertentu. Nanti ada klasifikasinya terkait dengan berapa jumlah importasi yang dikenakan bea masuk sampai jumlah tertentu itu tidak dikenakan jaminan. Tergantung dari ukuran perusahaan. Kecil, menengah tentunya akan berbeda. Nanti kita lihat di belakang. Kemudian ketentuan pembatasan terkait dengan pembatasan impor itu belum diberlakukan pada saat ada importasi bahan baku yang digunakan sebagai bahan baku maupun penolong untuk produksi barang yang diekspor. Nah, kalau kita lihat manfaat kita IKM ini khususnya yang saya sebutkan tadi adalah untuk importasi bahan baku, mendapat fasilitas fiskal tadi berupa pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, PPNBM, ya impor bahan baku, termasuk di barang contoh juga tidak dipungut bea masuk, serta ada pemasukan barang modal atau mesin. Ini yang membedakan kita dengan kita IKM. Nah, kemudian fasilitas yang berupa prosedural. Jadi kalau kita dibedakan tadi fasilitas bagi kita IKM ada dua ya, fasilitas fiskal, tadi pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN untuk bahan baku, bahan penolong, barang contoh, mesin, barang modal, itu mendapat fasilitas fiskal. Nah, kemudian untuk kita IKM juga diberikan fasilitas prosedural. Berupa apa? Yang tadi, kemudian memperoleh akses kepabeanan. Ya, ketentuan pembatasan belum berlaku. Ya, impor atau ekspornya dapat melalui pusat atau tingkat atau melalui konsorsium kita. Yang berikutnya adalah tadi disediakan aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan. Ya, modul aplikasi kita IKM itu merupakan fasilitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang memperoleh fasilitas kita IKM. Nah, sehingga keuntungan bagi kita IKM ini dengan adanya fasilitas fiskal ini tentunya dapat mengurangi mengurangi biaya produksi. Ada penurunan biaya produksi karena tidak perlu membayar bea masuk untuk barang yang diproduksi ya. Sehingga nanti harga produksi barang yang menggunakan fasilitas kita IKM di pasar global itu bisa lebih kompetitif ya. Kemudian ada keuntungan juga peningkatan modal usaha karena di sini untuk pemasukan barang modal tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membayar bea masuk. Ya, ini tentunya yang terakhir meningkatkan daya saing. Daya saing pada saat ada efisiensi biaya produksi hasil produksi yang dihasilkan oleh perusahaan kita IKM ini menjadi lebih bersaing di pasar internasional. Nah, terkait dengan prosedural ini keuntungannya terkait dengan waktu ya, bisa memperhitungkan waktu atau mempercepat waktu proses pelayanan selama di pelabuhan ya, sehingga arus barang dan produksi menjadi lancar ya. Itu terkait dengan manfaat dari fasilitas kita. Kemudian
Untuk pemberian fasilitas IKM ini itu bisa diberikan ada dua model. Yang pertama adalah diberikan kepada industri kecil atau menengah yang telah ditetapkan sebagai IKM. Ya. Kemudian badan usaha badan usaha di sini atau IKM yang ditunjuk atau koperasi yang telah ditetapkan sebagai konsorsium IT. Ya. Di sini kalau industri kecil dan menengah nanti ditetapkan sebagai IKM. Ya. Sedangkan untuk badan usaha atau IKM yang ditunjuk atau koperasi IKM ditunjuk itu artinya ada beberapa IKM bergabung membentuk suatu konsorsium, satu badan usaha ditunjuk sebagai konsorsium. Demikian juga dengan koperasi bisa dilakukan penunjukan untuk sebagai konsorsium KIT. Jadi KIT ada dua ya, fasilitas KIT untuk industri kecil menengahnya dan juga untuk konsorsium KIT. Nah, sedangkan kriteria sebagai industri kecil ya, industri kecil itu mengikuti ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang tentang UKM ya. Di sini terkait dengan kekayaan bersihnya diatur itu kurang dari 50 juta ya. Kemudian kurang 50 juta sampai dengan 500 juta ya. 50 sampai 500 juta itu kategorinya adalah industri kecil. Kemudian nilai investasinya itu kurang dari atau sampai dengan 1 miliar. Sedangkan kalau dari penjualannya itu antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Nah, kalau ada perusahaan memberi kriteria kekayaan bersih, nilai investasi, dan penjualan seperti yang disebutkan tadi, itu masuk kategori kecil, sehingga bisa memanfaatkan fasilitas KIT IKM. Sementara kalau untuk industri menengah, itu kriteria kekayaan bersihnya adalah 500 sampai 10 miliar. Itu kategorinya kecil, ya, kategorinya menengah. Kemudian kalau dari nilai investasinya, antara 1 sampai 15 miliar. Sedangkan kalau dilihat dari sisi penjualannya, itu 2,5 sampai 50 miliar. Itu adalah kriteria untuk industri menengah. Ya, jadi di sini sudah bisa dibedakan antara industri kecil dan industri menengah. Ya, ini tentunya nanti kalau sampai industri menengah bisa memanfaatkan fasilitas IKM. Nah, di sini sebagai perbandingan bisa dilihat di sini ada undang-undang tentang UKM dan peraturan perindustrian ya. Di sini bisa dilihat kira-kira angkanya sama ya. Nah, sedangkan persyaratan untuk IKM itu ada dokumen-dokumennya nih ya. Ada tanda daftar industri atau izin usaha industri atau dokumen yang sejenis ya. Ditambahkan dengan kontrak ekspor untuk badan usaha yang kegiatannya kurang dari 3 tahun. Jadi ada kriteria nih, kalau untuk usaha yang masih baru kurang dari 3 tahun ditambah kontrak ekspor ya. Ada kontrak ekspor sehingga nanti dapat dapat diketahui oleh bea cukai bahwa benar yang perusahaan yang bersangkutan ini membutuhkan fasilitas KIT IKM. Kemudian telah melakukan kegiatan ya, telah melakukan kegiatan di sini melakukan kegiatan minimal 2 tahun ya atau memilih kontrak penjualan ya. Kemudian ada laporan keuangan tahun terakhir, melakukan pembukuan atau pencatatan keuangan. Ya, kemudian telah mengekspor setidaknya 25% dari penjualan tahunan selama 2 tahun terakhir. Ada surat pernyataan kesediaan dan kemampuan mendayagunakan aplikasi KIT IKM. Kemudian ada rencana produksi. Ini ada alur produksi, daftar bahan baku, daftar hasil produksi. Kemudian di sini yang berikutnya adalah sertifikat. Di sini sertifikat bukti ya, di sini sertifikat yang digunakan sebagai tempat usaha atau bukti sewa. Minimal sewanya 2 tahun. Dan disertai dengan dana tempat produksi atau penyimpanan ya. Kemudian ada surat pernyataan yang bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas ya, bukan merupakan anak cabang ya. Anak cabang dari satu perusahaan harus berdiri sendiri perusahaan ini, bukan merupakan anak cabang. Yang berikutnya adalah ada NPWP dan SPT BPH, wajib pajak badan tahun terakhir. Kemudian melakukan paparan atau presentasi proses bisnis dan gambaran umum tentang
investasi, tenaga kerja, aset, dan utang serta permodalan. Nah, sedangkan prosedur pemberian fasilitas bagi kita IKM cukup sederhana, bisa dilihat di depan ini ya. Yang pertama adalah badan usaha atau perusahaan yang masuk kategori IKM tadi mengajukan permohonan secara online melalui sistem Indonesia National Single Window. Nah, kalau ada masalah nanti bisa diajukan secara offline. Jadi by default ini diajukan secara online, sudah disediakan di sistem Indonesia National Single Window. Bisa diklik di insw.go.id. Ya, di situ diisi, melakukan pengisian aplikasi permohonan secara online ke KPPBJ. Nah, selanjutnya nanti kantor Pabean ini, kantor pengawasan dan Bea Cukai ini melakukan penelitian administrasi terkait dengan persyaratan tadi yang dipersyaratkan, kemudian nanti akan dilakukan cek lokasi, ya ada petugas Bea Cukai melakukan cek lokasi usaha yang akan dimintakan fasilitas untuk dilihat kegiatan, kemudian persyaratan-persyaratan terkait dengan lokasi. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, di sini nanti dibuatkan berita acara. Nah, pada saat pemeriksaan lokasi ini, khusus untuk IKM, nanti juga ada paparan proses bisnis yang dilakukan oleh pemilik usaha ya di di kantor yang bersangkutan ya. Nanti pada saat nanti ada tim datang ke lokasi usaha, bisa sekaligus dilakukan presentasi itu sehingga tidak perlu datang ke kantor Bea Cukai. Nah, setelah itu nanti paling lambat 3 hari kerja itu diterbitkan berita acara, ya, berita acara oleh petugas yang melakukan pemeriksaan lokasi. Nah, dari setelah berita diselesaikan, nanti ada keputusan hari berikutnya, hari kerja berikutnya akan diputuskan apakah permohonan fasilitas KIT IKM ini disetujui atau ditolak. Ya. Jadi ada proses selama 1 hari kerja di sini. Ya. Apakah perusahaan setuju atau tidak? Kalau setujui, nanti akan diterbitkan yang namanya surat keputusan. Surat keputusan pemberian fasilitas KIT IKM. Dan juga diberikan modul KIT IKM. Nah, kalau misalnya tidak setujui, nanti akan diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan. Jadi itu kira-kira gambaran besarnya terkait dengan proses bisnis untuk pemberian fasilitas kita IKM. Cukup sederhana dan waktunya bisa terukur maksimal 4 hari kerja. Ya, kalau dari sini proses di kantor pelayanan Bea Cukai 3 hari kerja, kemudian proses Sekarang saya lanjutkan tentang konsorsium KIT. Ya, kalau tadi di bagian sebelumnya saya jelaskan proses bisnis untuk mendapatkan fasilitas KIT IKM. Sekarang saya akan menjelaskan tentang konsorsium KIT-nya. Ya, konsorsium kemudian impor dan ekspor ini tentunya masih untuk industri kecil dan menengah. Ya. Nah, bentuk-bentuk konsorsium KIT itu ada 3 opsi ya. Yang pertama adalah membentuk badan usaha. Di sini membentuk badan usaha baru. Misalnya di sini ada sentra industri yang tentunya sejenis ya, karena ini nanti terkait dengan importasi barang bahan-bahan bakunya yang kalau bisa diimpor dalam jumlah banyak tentunya akan mendapatkan harga yang lebih kompetitif ya. Kemudian terkait dengan pengimporannya tidak perlu dilakukan secara langsung oleh masing-masing IKM. Ya, di sini masing-masing kita IKM itu membentuk badan usaha. Membentuk badan usaha secara tersendiri, ya. Itu opsi yang pertama. Ada sentra industri, masing-masing banyak IKM, kemudian di sini membentuk badan usaha yang ditunjuk sebagai konsorsium. Nah, tentunya di sini IKM-IKM ini statusnya juga sebagai perusahaan yang mendapatkan fasilitas kita IKM, ya. Kemudian di sini membentuk, katakan di sini dalam contoh ada 5 IKM ya, IKM kemudian membentuk konsorsium. Nah, di sini setuju dibentuk satu badan usaha baru yang berfungsi sebagai konsorsium KIT ya. Ini kalau yang opsi pertama ya, membentuk badan usaha. Opsi yang kedua adalah menunjuk IKM koordinator. Sama dengan yang sebelumnya, misalnya ada 5 IKM di sini dalam satu sentra industri,
itu bersepakat menunjuk salah satu KIT IKM untuk menjadi koordinator, IKM koordinator yang nanti yang ditunjuk sebagai konsorsium. Ya, ini yang melakukan kegiatan impor ekspor, ya, impornya impor, ya, kemudian yang berhubungan dengan bea cukai terkait importasi itu. Ya. Jadi kalau opsi yang kedua ini konsorsiumnya berasal dari IKM-IKM yang sudah memiliki KIT, menunjuk salah satu, tidak membentuk badan usaha baru. Sedangkan opsi ketiga adalah koperasi, ya, membentuk koperasi atau menggunakan koperasi yang sudah ada, yang anggotanya adalah masing-masing anggota TIKM. Yang di sini koperasi, nah koperasi ini ditunjuk sebagai konsorsium KIT, ya, yang menjalankan fungsi sebagai konsorsium nanti, yang melaksanakan kegiatan impor untuk masing-masing anggotanya. Nah, kemudian untuk kenapa sih itu konsorsium KIT itu diperlukan? Nah, konsorsium KIT itu diperlukan dalam hal misalnya tidak perusahaan-perusahaan KIT itu tidak melakukan kegiatan impor secara sendiri, ya. Kemudian kalau untuk KIT IKM itu lazimnya memiliki keterbatasan terhadap akses bahan baku, akses ke supplier di luar negeri. Yang ketiga adalah keterbatasan modal. Keterbatasan modal sehingga kalau misalnya mengimpor dalam jumlah sedikit, tentunya nanti akan memperoleh harga yang akan lebih mahal dibanding kalau misalnya diimpor oleh konsorsium, itu harganya lebih murah semestinya karena diimpor dengan jumlah atau kuantiti yang lebih banyak, sesuaikan dengan kebutuhan jumlah masing-masing anggota konsorsium. Kemudian adalah jumlah kebutuhan bahan baku UKM itu relatif terbatas, ya, dan ketentuan minimal pembelian bahan baku. Ada kalanya supplier di dalam negeri, di luar negeri, di luar daerah pabean itu mensyaratkan minimal pembelian. Nah, tentunya bagi IKM yang tidak membutuhkan bahan baku sampai dengan minimal pembelian, tentunya tidak bisa melakukan transaksi. Nah, salah satu solusinya adalah melalui mekanisme konsorsium. Karena dengan konsorsium bisa jadi kebutuhan bahan baku antara perusahaan satu dengan lain sama, ya, sehingga nanti dapat diimpor dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian adanya akses pasar ekspor. Ini tentunya bisa nanti disiasati dengan konsorsium. Konsorsium nanti misalnya itu mengkondisikan pemasaran atas hasil produksi masing-masing anggota konsorsium. Nah, persyaratan sebagai konsorsium KIT pertama adalah ada kontrak kerjasama, ya, antar IKM anggota dengan konsorsium. Ini ada karena konsorsium tentunya nanti ada kontraknya. Ya, apapun bentuk konsorsiumnya, badan usaha sendiri, koordinator, ya, maupun koperasi nanti tetap harus diikat dengan namanya kontrak. Ada kontrak kerjasama untuk kepastian, ya, bahwa antara konsorsium itu memang ada ikatan secara perdata dengan anggotanya. Kemudian memiliki atau menguasai tempat usaha dan penyimpanan minimal 3 tahun. Dan di sini memiliki berarti sertifikat. Kalau menguasai bisa bukti sewa atau pinjam, misalnya dipinjamnya. Bukti pinjam tempat lokasinya itu bisa disampaikan. Kemudian mampu melakukan ekspor, impor, serta mendistribusikan barang impor ini kepada anggota konsorsium. Ya, tentunya dengan melakukan impor ekspor dibuktikan dengan adanya dokumen registrasi kepabeanan. Nah, yang terakhir adalah mampu serta bersedia. Ya, kedua, mampu dan bersedia mendayagunakan aplikasi modul IT Inventory. Di situ di modul IT Inventory tentunya ada pencatatan atas variabel-variabel data yang wajib dipenuhi. Misalnya mutasi bahan barang dan bahan baku, mutasi barang jadi, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk dokumen persyaratan di sini tadi sudah dijelaskan, ya. Dokumen-dokumennya, ya, ada dokumen kontrak kerjasama, sertifikat, akte pendirian, izin usaha, NPWP, SPT, SPT terakhir, ya, badannya nih karena tadi bentuknya adalah badan usaha, ya. Kemudian ada registrasi, ada daftar IKM konsorsium, ada daftarnya siapa aja yang bergabung dalam konsorsium KIT itu, kemudian daftar bahan baku dan hasil produksi, serta surat pernyataan, ada surat pernyataan tadi, ya, bersedia dan mampu mendayagunakan aplikasi modul IT Inventory. Kemudian surat pernyataan bertanggung jawab
atas penyalahgunaan fasilitas ya. Nah, untuk proses bisnis mendapatkan fasilitas konsorsium IKT-IKM ini cukup sederhana, hampir sama dari secara global sih sama ya dengan proses bisnis yang digunakan untuk mendapatkan fasilitas KIT ya. Jadi yang pertama, badan usaha, koordinator KIT IKM maupun koperasi di sini mengajukan permohonan. Di situ ada daftar isian dan serta dokumen persyaratannya dalam bentuk soft copy ya, kalau nanti disampaikan secara langsung. Nah, nanti pengajuannya by default online ya, dilakukan melalui Indonesia National Single Window (INSW) melalui laman insw.go.id. Kalau nanti ada kendala, bisa diserahkan secara langsung ke kantor Pabean, ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai. Itu bisa dilakukan melalui online. Kemudian KPPBC akan melakukan penelitian administrasi. Administrasi itu berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan, termasuk pernyataan, dicek. Kemudian dilakukan pemeriksaan lokasi di tempat yang akan digunakan sebagai konsorsium KIT-IKM. Ya, tentunya nanti ada dicocokkan dengan dokumen permohonannya, alamatnya ada di situ. Kemudian cek lokasi. Nah, kemudian dilakukan presentasi bisnis oleh konsorsium. Ya, dilakukan presentasi bisnis dalam bisnis terkait dengan proses bisnis ya, proses bisnis yang ada di KIT-IKM. Ya, proses bisnis pertama terkait dengan penyelenggaraan KIT-IKM. Kemudian dalam waktu maksimal 3 hari kerja nanti kepala kantor Pabean ini menerbitkan yang namanya berita acara pemeriksaan lokasi. Nah, itu 3 hari maksimal ya. Jadi waktunya sudah terukur 3 hari. Di tahap berikutnya setelah berita acara ini selesai, maka nanti kepala kantor akan membuat keputusan, kepala kantor Pabean. Nah, kalau berdasarkan berita acara dan dokumen yang dilampirkan itu sudah memenuhi persyaratan, maka tentunya permohonan ini akan disetujui. Pada saat permohonan disetujui, nanti akan diterbitkan surat keputusan sebagai konsorsium KIT-IKM. Nah, kemudian modul KIT-IKM diberikan kepada perusahaan yang berstatus konsorsium KIT-IKM ini. Nah, itu kalau disetujui. Nah, kalau ditolak, kalau persyaratannya tidak memenuhi, sehingga permohonan ini harus ditolak, maka nanti akan dibuatkan yang namanya surat penolakan disertai dengan alasan. Ini maksimal proses persetujuannya adalah 1 hari kerja. Sehingga total pelaksanaannya ini setidaknya minimal itu total untuk proses ya, proses di kantor bea cukai itu maksimal 4 hari kerja. Ya, cukup sederhana prosesnya dan waktunya juga bisa terukur ya. Karena ini merupakan janji layanan yang harus dipertanggungjawabkan oleh kantor Pabean setempat ya. Jadi kalau dari gambar ini sudah bisa kelihatan sederhana proses dan waktunya sudah terukur ya. Nah, kemudian kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang mendapat fasilitas KIT. Tentunya di samping tadi manfaat-manfaat yang bisa diterima, ada kewajiban-kewajiban tertentu yang diberikan kepada perusahaan yang memiliki fasilitas KIT-IKM. Yaitu pertama memasang papan nama, kemudian melakukan penatausahaan barang impor ya, termasuk barang ekspor ini. Karena atas barang impor itu ada hak negara itu yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Setiap bahan yang masuk nanti harus dipertanggungjawabkan dengan cara apa? Diekspor. Kemudian menyampaikan laporan dampak ekonomi, ya, key performance indicator. Ya. Ini ada kewajibannya menyampaikan laporan dampak ekonomi. Apakah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini memiliki dampak ekonomi pada lingkungan sekitar secara regional ya, apakah memiliki dampak ekonomi ya, sehingga nanti sebagai bahan evaluasi bagi pemberi fasilitas apakah fasilitas KIT-IKM ini dilanjutkan atau tidak. Nah, berikutnya adalah begitu barang sudah KIT-IKM sudah terbentuk, ya sudah mendapat fasilitas. Nah, kemudian nanti tentunya proses berikutnya adalah pemasukan bahan baku.
ya, pemasukan baku. Nah, untuk pemasukan bahan baku ada dua model di sini ya. Dengan model yang pertama adalah yang menggunakan IKM yang tanpa konsorsium. Yang kedua yang melalui konsorsium, sebagaimana di gambar di depan ini. Namun kesamaannya adalah sama-sama mendapatkan pembebasan biaya masuk, PPN, pembebasan biaya masuk, PPN dan PPNBM tidak dipungut. Ya, di sini tidak dipungut. Nah, di sini ada yang tanpa konsorsium, artinya perusahaan kita IKM melaksanakan importasi bahan baku sendiri. Ya, itu bisa diperoleh langsung dari luar daerah pabean, bisa beli dari gudang berikat yang ada di dalam daerah pabean, atau beli dari kawasan berikat yang ada dalam daerah pabean, bisa beli di pusat logistik berikat, bisa juga beli di kawasan bebas, bisa juga beli di kawasan ekonomi khusus, atau bisa juga membeli barang dari kawasan ekonomi lainnya. Ini adalah model-model pemasukan barang asal luar daerah pabean ya. Kalau bisa dibedakan dua ya, dua kelompok. Yang pertama diimpor secara langsung dari luar daerah pabean. Ya. Kemudian diimpor tidak langsung nih ya, melalui tadi fasilitas TPB, kawasan bebas, KIK dan kawasan ekonomi lainnya. Ya. Ini dianggap sebagai impor ya, sehingga mendapatkan fasilitas fiskal ya. Untuk yang sisi sebelah kanan yaitu melalui konsorsium itu ada ada beberapa apa namanya sama sebenarnya secara prinsip ya modelnya kalau pemasukannya ya. Kalau di sisi sebelah kiri yang tanpa konsorsium, IKM itu langsung membeli tadi ya dari luar dari pabean dan dari secara tidak langsung dari perusahaan yang mendapat fasilitas. Kalau konsorsium ini juga sama. Jadi importirnya yaitu konsorsium. Konsorsium itu mengimpor secara langsung maupun tidak langsung melalui perusahaan yang mendapat fasilitas jadi TPB, KIK, kawasan bebas dan kawasan ekonomi lainnya. Nah, tahap berikutnya kalau dalam konsorsium nanti konsorsium ini yang mendistribusikan. Konsorsium mendistribusikan ke masing-masing IKM yang merupakan anggota konsorsium. Nah, jadi model pemasukan bahan bakunya ada perbedaan ya. Kalau yang opsi yang untuk tanpa konsorsium impor langsung oleh IKM, sementara kalau menggunakan konsorsium yang melakukan importasi barang adalah konsorsium. Kemudian baru dia didistribusikan ke perusahaan-perusahaan yang mendapat fasilitas GTIKM yang merupakan anggota konsorsium. Ya, ini ya termasuk yang masuk dalam kategori pemasukan bahan baku. Nah, bagaimana dengan periode GTIKM-nya? Nah, tentunya sebagai bahan baku yang dimasukkan untuk kemudian diolah, ini ada batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh perusahaan GTIKM. Termasuk di sini adalah ada periodenya. Ada batas waktu bagi perusahaan kita IKM untuk melakukan pemrosesan barang sampai ada relasi ekspornya. Nah, periode kita IKM itu paling lama 12 bulan. Nah, periode ini dapat diperpanjang tentunya dengan persetujuan kepala kantor. Dengan syarat yang pertama ada penundaan ekspor. Penundaan ekspor ini bisa jadi dari internal kita atau permintaan dari pembeli di luar daerah pabean. Ya, yang penting ada penundaan. Nah, tentunya nanti pihak GTIKM harus dapat meyakinkan kepala kantor alasan penundaannya disertai dengan bukti tentunya ya, tidak pernyataan sepihak, tapi harus ada bukti. Misalnya penundaan karena permintaan bayar, tentunya ada komunikasi antara bayar dengan eksportir. Bisa bentuk email atau bentuk yang lainnya, itu bisa digunakan sebagai dokumen yang dapat meyakinkan nanti kantor pabean yang mengawasi. Kemudian ada pembatalan ekspor, sama dengan penundaan. Misalnya pembatalan ekspor itu sebabnya beragam ya. Bisa karena dari internal IKM, bisa juga karena buyer, bisa juga misalnya kapal tidak jadi berangkat. Tentunya setiap alasan ya harus sesuai dengan argumen dan dokumen yang mendukung. Ya, misalnya pembatalan karena adanya
kapal yang semula mengangkut tidak jadi berangkat. Berarti harus ada pernyataan dari surat dari atau pemberitahuan dari agen pengangkut, ya, dari pengangkut yang menyatakan batal pemberangkatan. Ini digunakan sebagai dasar bagi ke perusahaan yang mendapat QT itu menyerahkan kepada kepala kantor, sehingga kepala kantor memiliki keyakinan bahwa pembatalan ekspor itu memang benar karena hal di luar yang disampaikan oleh QT, ya. Kemudian ada repair atau rework. Di sini ada reparasi, ya, reparasi yang tentunya akan menyebabkan delay terhadap proses produksi. Kemudian sisa barang karena syarat minimal pembelian, ini sisa, ya, terkait sisa. Jadi misalnya begini, ada pemesanan barang misalnya butuh bahan katakanlah 500 roll kain lah, lebih mudah membayangkan, ya. Nah, karena bahan ini merupakan persyaratan dari pembeli, ya, kriteria pembeli, maka dia membeli barang dari luar daerah pabean. Namun penjual pembuat barang kain ini ada persyaratan minimal pembelian, misalnya pembelian minimal 200, ya, karena dia membutuhkan dan kontrak sudah ditandatangani, maka dia memasukkan walaupun kebutuhan dia 100. Harapan dia nanti sambil berjalan waktu 12 bulan itu dia mencari pembeli baru atau pembeli lama nambah orderan, ya, harapannya. Sehingga nanti 100 ini bisa keserap untuk produksi yang akan diekspor. Nah, ternyata perkiraannya meleset misalnya. Sehingga ada sisa barang ini. Ada sisa barang. Nah, sisa barang dalam periode 12 bulan ini nggak habis. Nah, kalau ini terjadi, maka nanti QT-IKM, perusahaan mendapat QT-IKM ini dapat mengajukan perpanjangan kepada kepala kantor. Karena force majeure misalnya, force majeure ini memang di luar rencana, ya. Nanti ya, bisa diberikan perpanjangan. Nah, karena manajemen risiko, nah, karena pertimbangan manajemen risiko tentunya nanti asal proses lagi nanti yang menentukan adalah kepala kantor. Nah, terkait dengan distribusi barang yang dilakukan oleh konsorsium IKM ini ada batasannya, ya, terkait waktu, ya. Waktunya waktu yang diberikan oleh PMK yang mengatur QT IKM ini kepada perusahaan yang berstatus konsorsium ini diberikan waktu 3 bulan, ya. Waktu bagi konsorsium melaksanakan distribusi barang, ya, yang diimpor kepada IKM anggotanya, yaitu paling lama 3 bulan. Nah, dalam waktu 3 bulan ini jika tidak distribusikan, maka konsorsium akan dikenakan sanksi, yaitu wajib melunasi biaya masuk, PDRI, plus sanksi administrasi. Nah, ini merupakan bentuk sanksi apabila dalam waktu 3 bulan konsorsium tidak mampu mendistribusikan bahan baku yang diimpor kepada IKM anggotanya. Sehingga di sini perlu perencanaan, ya, yang pas, ya. Komunikasi antara konsorsium dengan masing-masing anggotanya, khususnya terkait dengan penentuan rencana pembelian bahan bakunya, agar tidak meleset dalam waktu 3 bulan. Ya. Karena apa? Karena nanti lebih dari 3 bulan ada sanksi bagi konsorsium. Sanksinya berupa sanksi administrasi. Nah, terkait dengan kuota jaminan, bagaimana saya sebutkan di depan tadi bahwa untuk QT-IKM tidak perlu mempertaruhkan jaminan, ya, jaminan atas pemasukan barang impor, ya, ke perusahaan QT-IKM sepanjang memenuhi kuota jaminan. Nah, di sini ada kuota jaminan berdasarkan jumlah biaya masuk dan pajak dalam rangka impor yang seharusnya dibayar. Nah, untuk perusahaan yang kecil di sini diberikan kuota jaminan 350 juta. 350 juta ini sebagai penjamin atas atas biaya masuk dan PDRI importasi bahan baku. Nah, kemudian untuk yang menengah itu 1 miliar. Di sini ada perbedaan karena tadi ada perbedaan ukuran, ya, perbedaan omset di sini tentunya beda omset, beda kebutuhan bahan baku. Makin besar omset, kebutuhan bahan bakunya tentunya makin tinggi. Makanya diatur pemberian kuota jaminan ini
Antara kecil dan menengah itu angkanya berbeda. Nah, kalau untuk kecil 350 juta, menengah adalah 1 miliar. Nah, kalau kita lihat misalnya ini contoh nih, karena untuk perusahaan mendapat kuota 350 ya, tanggal 1 Januari misalnya dia sudah dapat fasilitas GT sehingga mendapat kuota nih 350 juta. Kemudian pada tanggal 1 Februari dia melakukan importasi barang. Importasi barang nilai biaya masuk PDRI 250 juta ya. Nah, sehingga pada impor pertama ini ya, pada saat impor pertama ini perusahaan IKM tidak perlu mempertaruhkan jaminan karena masih dalam kuota. Nah, sehingga pada saat 1 Februari ini sisa jaminannya menjadi 100 ya. Di sini 350 dikurangi 250 100 ya. Sehingga kalau ada misalnya di periode berikutnya, di tanggal berikutnya ada importasi barang senilai 100, maka masih dalam kuota jaminan. Artinya perusahaan kita IKM tidak perlu melakukan penjaminan. Ini misalnya di 1 April, barang yang di 1 Februari ini belum dilakukan ekspor, sudah diproduksi barangkali namun belum diekspor. Sehingga saldonya tetap ya sisa 100. 1 April ada importasi barang dengan total biaya masuk dan PDRI 100 juta. Sehingga masih cukup nih saldo kuota jaminannya cukup. Sehingga untuk importasi 1 April tidak dilakukan penambahan jaminan. Artinya di tanggal 1 April ini begitu penggunaan kuota 100 juta sudah diambil, maka posisi saldo jaminan 0 ya, tidak memiliki jaminan, tidak memiliki kuota lagi ya. Kemudian di sini kalau misalnya setelah tanggal 1 April ini perusahaan IKM itu melakukan kegiatan impor, maka wajib mempertaruhkan jaminan. Kenapa? Karena kuota jaminan sudah habis dan belum ada kegiatan ekspor atas hasil produksinya. Ya. Sehingga tidak memiliki jaminan. Kalau kalau impor setelah tanggal 1 April wajib membayar jaminan. Nah, kejadian berbeda. Misalnya tanggal 1 Juni ini ada kegiatan ekspor atas bahan baku yang sudah diolah diekspor senilai 200 juta, misalnya senilai bahan baku 200 juta. Nah, karena sudah dipertanggungjawabkan ya, kalau sudah dipertanggungjawabkan, maka jaminannya akan muncul lagi. Sebesar berapa? Sebesar yang diekspor, bahan baku yang diekspor tadi, 200 juta. Berarti muncul lagi saldo kuota jaminan 200 juta. Nah, demikian juga nih misalnya ternyata Juli dapat ada order lagi nih. Sementara ekspor belum dilakukan lagi, dia harus impor. Impornya di sini adalah 250 juta biaya masuk dan PDRI-nya. Sementara saldo dimiliki adalah 200 juta. Maka untuk yang 200 juta tidak perlu mempertaruhkan jaminan, tetapi yang 50 juta dia harus mempertaruhkan jaminan. Artinya pada saat ada importasi barang bahan baku ya senilai biaya masuk 250, biaya masuk PDRI 250 juta, tidak mencukupi ya kuota jaminannya, maka selisihnya nanti wajib dipertaruhkan jaminan, yaitu sebesar 50 juta. Ini adalah gambaran terkait dengan kuota jaminan. Nah, untuk konsorsium GT ya, atas impor dan atau pemasukan barang atau bahan oleh konsorsium GT ini tidak perlu menyerahkan jaminan dalam hal tidak melebihi kuota jaminan. Sementara kuota jaminan diperhitungkan dari kuota jaminan masing-masing anggota konsorsiumnya. Jadi konsorsium ini juga mendapat fasilitas berupa kuota jaminan. Seberapa besarnya tergantung dari jumlah anggota konsorsiumnya dan juga tergantung dari ukuran atau kriteria industrinya, apakah kecil atau menengah. Tentunya nanti akan mempengaruhi kuota jaminannya karena jaminan di konsorsium ini merupakan hasil penjumlahan dari keseluruhan jaminan yang ada di anggotanya. Nah, dalam hal nilai biaya masuk serta pajak dalam rangka impor yang diimpor atau dimasukkan oleh konsorsium GT itu melebihi jumlah kuota jaminan, maka konsorsium GT harus menyerahkan jaminan. Sama dengan GT tadi. Cuman ada pengaturannya.
Nah, untuk badan usaha yang dibentuk gabungan IKM atau IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM ini yang status jadi badan usaha baru ya, itu jaminan ditanggung oleh masing-masing IKM sebesar kelebihannya. Misalnya nih, ada kelebihan 100 juta, ada anggotanya 4 konsorsium. Ternyata yang melakukan impor ini 2, ya, kelebihan 2, masing-masing itu kelebihan 75 dan kelebihan 125. Maka tanggung jawab jaminannya ini hanya kepada 2 perusahaan ini. Yang satu nambah 75, yang satu nambah 25. Karena di sini tadi ada aturan dibebankan kepada masing-masing IKM sesuai dengan proporsinya. Untuk impor atau pemasukan dilakukan koperasi, jaminan ditanggung oleh konsorsium. Kalau koperasi nanti yang menanggung adalah koperasi. Nah, untuk pemeriksaan pabean atas importasi bahan baku atau barang yang dilakukan oleh kita IKM, ini mengikuti ketentuan umum ya, bahwa atas pemasukan barang impor ya, impor itu dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang yang dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Nah, kalau nanti hasilnya sesuai, maka langsung rilis SPPB. Kalau tidak sesuai, nanti dilihat dulu. Kalau yang tidak sesuai tarif dan atau nilai pabean yang tidak sesuai, maka akan disesuaikan nilai jaminannya. Ya, kalau nilai jaminannya masih dalam kuota, berarti tinggal dipotong dari kuota. Kalau ternyata hasil penyesuaian ternyata melebihi kuota, maka harus menambah jaminan, mempertaruhkan jaminan lagi. Nah, kalau jumlahnya lebih ya, atau jenis tidak sesuai, maka tidak diberikan fasilitas. Artinya diperlakukan sebagai impor umum, impor tanpa fasilitas, dan nanti akan dilakukan penilaian lebih lanjut. Ya, apakah terdapat unsur kesengajaan atau tidak, apakah ada unsur pelanggaran atau tidak, apakah pelanggarannya pelanggaran administratif atau pelanggaran pidana, yaitu untuk pemeriksaan pabean. Ya. Kemudian untuk penyelesaian bahan baku. Ya, di sini sebutkan tadi bahwa setiap bahan baku yang diimpor itu harus atau wajib dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi penyelesaian bahan baku di sini tadi kan harus bahan baku kan harus diolah, dirakit atau dipasang ya sehingga menjadi barang hasil produksi yang tujuannya adalah untuk diekspor. Ya. Ini bahan baku nanti akhirnya diekspor. Sebelum diekspor bisa jadi nanti dilakukan subkontrak. Ya, kalau subkontrak mengikuti ketentuan subkontrak ya. Kalau subkontrak dari masuk kontraknya harus didaftarkan ya, didaftarkan itu dimasukkan ke dalam keputusan KIT-nya ya. Kemudian pengerjaan subkontrak ini bisa dilakukan baik terhadap sebagian proses maupun seluruh prosesnya ya. Sebagian proses atau seluruh proses ini bisa dilakukan subkontrak. Jadi tergantung dari kondisi ya. Kalau seluruh proses produksi memungkinkan ya seluruhnya. Ini misalnya karena ada over capacity. Misalnya kita IKM ini mendapat order 100, sementara kapasitas dia adalah 80 misalnya. Maka ya selisih jumlah ini yaitu 100 dikurangi 80 itu 20 itu bisa disubkontrakkan seluruhnya, seluruh proses produksi ya. Memenuhi kriteria over capacity. Dan ini tetap harus dengan persetujuan kepala kantor. Nah, di sini tentunya pada saat over capacity itu harus didukung dengan bukti-bukti, misalnya bukti kontrak, ya, bukti kapasitas produksinya sebagai pertimbangan bagi kepala kantor untuk membuat persetujuan atas permohonan itu. Nah, kemudian untuk ekspor hasil produksi. Nah, kalau ekspor hasil produksi ini ada di layar ini ada 2 ya, kalau misalnya menggunakan atau melaksanakan sendiri perusahaan KIT-nya atau menggunakan konsorsium. Nah, kalau kita lihat di sisi sebelah kiri itu merupakan kegiatan ekspor yang dilakukan sendiri oleh perusahaan KIT ya. Ini bisa juga nanti antar gabungan ya, karena dimungkinkan untuk ekspor barang KIT itu gabungan ya. Gabungan itu artinya menggabungkan beberapa barang ya, barang yang diproduksi oleh lebih dari satu perusahaan. Kalau yang dilakukan maka nanti harus ada surat surat tanda terima barang.
Ya. Surat serah terima barang, surat serah terima barang (SSTB). Nah, di situ antara perusahaan A dan B misalnya. Nanti yang A yang melakukan kegiatan ekspornya dengan menyerahkan perusahaan pabean. Nah, untuk model yang pertama yang dilakukan langsung oleh perusahaan kita, ini bisa langsung diekspor ke luar daerah pabean atau bisa diekspor ke KB, ya dimasukkan ke KB, dimasukkan ke KB, ke perusahaan TPB ya dimasukkan ke KB atau ke perusahaan PLB, koordinator ekspor atau penyedia barang ekspor. Ya, di sini masuk juga dianggap sebagai diekspor. Ya. Kemudian dimasukkan ke toko bebas bea di terminal keberangkatan atau transit. Ini juga sudah masuk kategori ekspor. Jadi sebagaimana tadi impornya, kalau impor kan bisa beli langsung barang dari luar daerah pabean, bisa juga dari dalam daerah pabean, tetapi dari perusahaan yang mendapat fasilitas KB tadi ya, fasilitas TPP dan KEK, kawasan bebas, kawasan khusus lainnya. Nah, kalau untuk ekspor, sama nih, bisa diekspor langsung luar daerah pabean, bisa juga ke perusahaan yang mendapat fasilitas KB, fasilitas PLB, baik konselor ekspor atau penyedia barang ekspor. Atau juga bisa dimasukkan ke toko bebas bea yang ada di terminal keberangkatan. Maka ini dimasukkan ke PLB, KB maupun ke toko bebas bea itu dianggap sebagai penjualan ekspor. Nah, ini pertanggungjawaban digunakan sebagai pertanggungjawaban penyelesaian bahan baku. Itu kalau dilakukan secara langsung oleh perusahaan IKM. Nah, kalau menggunakan konsorsium, maka nanti masing-masing perusahaan kita yang menjadi anggota konsorsium menyerahkan kepada perusahaan konsorsium. Nah, konsorsium ini nanti melakukan ekspor baik secara langsung ke luar daerah pabean maupun ke fasilitas KB, PLB, ya, penyedia barang ekspornya maupun ke toko bebas bea di terminal keberangkatan atau terminal transit. Kalau tujuan pengeluaran barang sama ya antara konsorsium maupun yang bukan konsorsium ya kita IKM. Cuman bedanya adalah kalau ada konsorsium maka ekspor barang dilakukan melalui konsorsium. Jadi masing-masing anggota konsorsium kita IKM ini menyerahkan atau melakukan ekspornya melalui konsorsium kita. Itu ya gambaran perbedaan antara pengeluaran ekspor hasil produksi dari yang perusahaan IKM dengan konsorsium kita IKM. Nah, kalau kita lihat di sini untuk ekspor sementara untuk pameran. Ekspor sementara ini artinya pengeluaran untuk tujuan ekspor keluar dari pabean, untuk tujuan bukan dijual ya, untuk pameran misalnya karena tujuan untuk dikembalikan ya. Itu bisa dilakukan. Jadi pada prinsipnya itu IKM dapat melakukan ekspor sementara hasil produksinya untuk keperluan pameran. Tentunya nanti dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan fasilitas IKM. Kemudian dalam hal diimpor kembali, berlaku ketentuan nanti diberikan fasilitas IKM, dilakukan revisi barang, kemudian periode IKM-nya diperpanjang selama jangka waktu pameran. Artinya pada saat pameran ini kan ada waktu ya, itu periodisasi penyelesaian kitanya yang 12 bulan tadi didelay. Misalnya ekspornya sebulan. Periodisasi kitanya menjadi 12 plus 1 karena didelay sebulan tadi kan 12 plus 1 sehingga menjadi 13. Begitu kira-kira gambaran terkait dengan periode IKM diperpanjang selama jangka waktu pameran. Untuk penjualan ke TLDDB ini dilakukan pengaturan, yaitu perusahaan kita IKM diberikan hak untuk menjual barang produksinya ke tempat lain dalam daerah pabean, yaitu keluar ke peredaran bebas ya, itu paling banyak 25% dari nilai ekspor atau penyerahan produksi 1 tahun terbesar dalam 5 tahun terakhir. Ya, ini paling 25% atau penyerahan produksi 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir sebelum
terbesar 1 tahun, produksi 1 tahun, yang terbesar 5 tahun terakhir. Misalnya dia punya data penjualan 5 tahun terakhir dan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 misalnya, maka bisa diambil ya di 1 tahunnya itu yang terbesar itu 5.000. Nanti 5.000 dikalikan 25%-nya. Itulah sebagai dasar kuota penjualan ke tempat lain dalam daerah Pabean. Untuk berhenti 30%. Nah, untuk kemudian paling banyak 10% dari nilai kontrak ekspor. Kalau untuk eksportir baru masih kontrak nih ya, dari kontrak, masih punya kontrak doang, berarti nanti paling banyak 10% dari nilai kontrak. Misalnya kontrak di tahun 2020 ini ada 1.000 misalnya, maka perusahaan kita ini diberikan hak untuk menjual ke tempat lain dalam Pabean 10% kali 1.000 yaitu 100. Kira-kira gitu. Nah, kemudian untuk pengeluaran barangnya tentunya harus dibuatkan dokumen pabeannya. Ya. Dokumen pabean di sini adalah pemberitahuan barang impornya. Karena di sini merupakan ada unsur bahan bakunya yang mau berasal dari impor, maka karena tidak digunakan produksi yang akan diekspor, berlaku ketentuan umum, yaitu membayar biaya masuk, membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, untuk menghitung biaya masuk tentunya ada 2 komponen utama yang diperhatikan, itu tarif dan nilai. Tarifnya menggunakan tarif saat barang dikeluarkan, yaitu syarat pemberitahuan impor barangnya yang keluar. Sedangkan nilai pabeannya digunakan nilai pabean saat pemasukan. Ya. Misalnya saat pemasukan harga kain per meter 1.000, itu sebagai nilai pabeannya. Namun tarifnya saat barang akan dikeluarkan. Ya, kira-kira terkait dengan perhitungan biaya masuk. Nah, untuk penyelesaian barang dan bahan yang mendapat fasilitas, ini barang dan bahan yang tidak diolah, hasil produksinya yang tidak diekspor, maka wajib membayar biaya masuk dan PPN yang terutang dan harus dikenakan sanksi administrasi. Ya, kalau memang tidak diolah ya, tidak diolah dan tidak diperpanjang karena alasan yang dibenarkan tadi, harus membayar biaya masuk dan sanksi. Sementara untuk penjualan barang yang rusak, tadi kalau tadi memang tidak dibahas, sisa ya dari. Kalau untuk penjualan barang yang rusak, yang reject, ya rusak dalam proses produksi misalnya, atau waste and scrap-nya, itu dikenakan dengan ketentuan, dikenakan biaya masuknya 5% dan harga jualnya ya, dan nilai pabeannya sebesar harga jual. Ya. Karena nilai barang yang rusak tentunya nilai pabean tidak sama dengan saat masuk, karena berbeda kondisi fisiknya. Sehingga dibuat kebijakan untuk barang yang rusak, reject, waste, scrap, itu digunakan nilai pabean adalah harga jual. Sementara tarifnya tentukan 5%. Ya, begitu untuk penyelesaian barang dan bahan ya yang sisa. Untuk laporan pertanggungjawaban. Nah, tadi ada kewajiban, ada ekspor, baru tahap berikutnya adalah pertanggungjawaban ya. Karena ini merupakan fasilitas yang berupa pembebasan, masih ada jaminan sehingga perlu dipertanggungjawabkan. Nah, karena di kontrak awalnya bahan ini dimaksudkan untuk diolah, dirakit atau digapasang untuk diekspor, maka ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, IKM yang melakukan impor tadi setelah melakukan kegiatan ekspor membuat laporan kepada pertanggungjawaban kepada Bea Cukai, yaitu BCLKT namanya, nama dokumen singkatan aja ya, BCLKT. Itu laporan pertanggungjawaban. Konsorsium juga sama. Konsorsium melakukan impor, distribusi, baru membuat laporan terkait dengan distribusi dokumennya ya. Kemudian siapa bertanggung atas biaya masuknya? Nanti pertanggungjawab berikutnya. Pertanggungjawab berikutnya kalau konsorsium ke IKM ini. Karena yang melakukan ekspor nanti kan IKM. Memang melalui konsorsium ya. Nah, untuk laporan pertanggungjawaban IKM dan konsorsium IKM ini dihasilkan dari sistem IT inventory ya, modul IT inventory yang diberikan tadi, yang dibagikan atau yang disediakan oleh Bea Cukai. Jadi laporan pertanggungjawaban kalau memang source-nya sudah diisi, datanya sudah diinput, maka nanti laporan pertanggungjawabnya bisa diambil dari IT inventory yang disediakan oleh Bea Cukai. Nah, terkait dengan pembukuan, tentunya untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait dengan operasional perusahaannya, kita IKM dapat dibekukan. IKM atau konsorsium melakukan perubahan data tanpa mengajukan permohonan, misalnya ini juga
merupakan salah satu alasan untuk dilakukan pembukuan. Ya, alasan pertama itu. Kedua, IKM atau konsorsium tidak menyerahkan dokumen monitoring evaluasi. Nah, dalam melakukan monitoring atau evaluasi ini, pejabat bea cukai itu meminta dokumen ya kepada pelaku usaha IKM atau konsorsium. Dalam hal permintaan tidak dipenuhi, ya dokumen yang diminta tidak dipenuhi, itu cukup bagi bea cukai untuk membuka fasilitas IKM. Kemudian tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, ya sudah disediakan toolsnya, sudah ada diisi, tapi tidak mau menyampaikan, juga dikenakan sanksi pembukuan. Konsorsium tidak menyampaikan laporan bulanan relasi ekspor atau penyerahan produksi misalnya, dapat digunakan sebagai alasan pembukuan. Kemudian telah berkembang, ya berkembang bukan lagi IKM berdasarkan ukuran perusahaan ya, kan ada size-nya itu dasarnya omset tadi. Omsetnya sudah melebihi maksimal dari menengah misalnya, itu berarti kategori perusahaannya kan sudah berubah. Yang semula menengah karena lebih dari kriteria menengah seharusnya menjadi besar. Nah, itu tidak dilaporkan dalam waktu 2 tahun ya. 2 tahun dibekukan. Nanti dicabut, perusahaan meminta fasilitas KIT kalau masih bukan KIT IKM, jadi KIT ya, KIT yang bersifat umum. Kemudian tidak menyimpan barang dan bahan serta mesin, scrap, karena di sini ada ketentuan setiap barang bahan yang diimpor harus ditata usahakan dengan baik. Kemudian tidak menggunakan fasilitas 4 tahun. Di sini sudah meminta. Artinya pada saat ada perusahaan meminta fasilitas, tentu perusahaan itu membutuhkan fasilitas ini. Ternyata dalam pelaksanaannya tidak dilakukan kegiatan. Ya, tidak ada penggunaan fasilitas 4 tahun berturut-turut, bekukan. Kemudian diduga melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan, pajak, cukai. Kemudian berubah menjadi kawasan berikat. Karena sudah berubah, maka kawasan berikat menjadi berubah. Statusnya itu dibekukan ya. Kemudian kalau dicabut ini misalnya diterbitkan surat paksa karena ada tagihan tidak dipenuhi, tidak dilunasi. Kemudian terbukti melakukan tindak pidana, terus berubah status menjadi pengusaha kawasan berikat, beralih menjadi KIT pembebasan atau KIT kembalian tadi. Tadi beralih ini artinya dari sisi size-nya ya, kriteria ukuran perusahaannya sudah berubah yang semula menengah menjadi besar sehingga tidak perlu lagi, tidak cocok lagi menggunakan KIT IKM, cabut. Nah, nanti dicabut, ya ganti fasilitas menjadi KIT pengembalian atau KIT pembebasan. Turut-turut dibekukan 2 tahun, misalnya 2 tahun dibekukan, tidak ada perubahan, cabut. Kemudian mesin tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau 2 tahun tidak ada realisasi ekspornya, cabut. Pilot, tidak boleh lagi sebagai pengusaha IKM. Syarat lagi ya kan, kadang dalam perjalanannya persyaratan awal itu sudah tidak dipenuhi lagi, itu bisa dicabut. Kemudian inisiatif dari pemilik fasilitas itu mengajukan permohonan pencabutan. Jadi ada pencabutan sini kalau diboleh di klaster ada 2. Pertama adanya pelanggaran ya. Bea cukai ini kegiatan aktifnya bea cukai. Yang kedua karena permintaan dari pemilik fasilitas ya, fasilitasnya cabut. Demikian penjelasan saya terkait dengan fasilitas ya, fasilitas bagi pelaku usaha yang kategorinya industri kecil dan menengah ya. Semoga apa yang saya jelaskan di dalam kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.